Pemirsa, Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pencekalan ini dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Ya, mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan. Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu. Hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sindo Today kita awali dengan informasi sebuah toko bangunan di Jalan Rasuna Said, Kota Tangerang, Banten terbakar. Kebakaran diduga akibat dupa dan lilin yang berada di ruang persembahyangan di toko tersebut. Api kemudian merembet ke bagian lainnya. Sebuah toko bangunan di Jalan Rasuna Said, Cipete, Kota Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran diduga akibat dupa dan lilin yang berada di ruang persembahyangan di toko tersebut.
Api kemudian merembet ke bagian lainnya. Lokasi kejadian yang ramai dan jauhnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. 6 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Pemirsa, sebuah usaha rumahan sepatu di Desa Blingbing Sari, Kabupaten Mojokerto terbakar. Kebakaran disebabkan karena pembakaran tungku sepatu yang menyambar ke tumpukan lem. 1 karyawan terluka saat mencoba memadamkan api. Sebuah usaha rumahan sepatu di Desa Blingbing Sari, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Sejumlah karyawan dan warga sekitar berusaha menyelamatkan barang-barang di dalam termasuk bahan baku sepatu maupun sepatu siap jual. Akibat kebakaran ini, 1 orang karyawan terluka di tangan dan dada saat berusaha memadamkan api. 2 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kabupaten Mojokerto diterjunkan memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat api dari tungku yang menyambar ke lem sehingga api langsung membesar. Sementara petugas kepolisian Polsek Soko yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP memeriksa saksi mata. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin Anyus melaporkan. Seorang perempuan pengendara sepeda motor tewas usai terlindas truk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di Sampang, Jawa Timur, pemirsa 2 pemotor berboncengan tewas usai terlibat adu banteng dengan sebuah mobil. Kejadian Kelapa Nunggal. Seorang pemotor perempuan tewas seketika usai terlindas truk di Jalan Raya Narogong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Cilengsi menuju Gunung Putri. Gagal menyalip truk dari arah yang sama, korban terjatuh hingga masuk ke dalam kolong truk. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Kenari Cilengsi. Sementara sopir bus dan seluruh barang bukti dibawa ke unit Gakum Laka Lantas untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara di Sampang, Jawa Timur, kecelakaan maut melibatkan mobil bertipe MVP dan sepeda motor terekam CCTV. Terlihat dari rekaman kedua kendaraan terlibat adu banteng dalam kecepatan tinggi. Akibat insiden ini, 2 orang yang berboncengan sepeda motor terkapar dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Namun nyawa kedua korban tak tertolong. Insiden berawal saat mobil tiba-tiba melaju kencang mendahului kendaraan pickup di depannya. Jarak kedua kendaraan yang terlalu dekat membuat kecelakaan tak terhindarkan. Di mana Laka Lantas Bedut mengakibatkan 2 korban meninggal di rumah sakit sewaktu melaksanakan perawatan. Pengemudi mobil selamat dan diamankan petugas Laka Lantas Polres Sampang. Akibat kejadian ini, Jalan Raya Torjun sempat mengalami kemacetan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Sampang, Jawa Timur, Cahyat Supriyatna, Fatur Rahman, iNews melaporkan.